Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, kita sudah menegaskan ya sebagai muslim bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi selain Allah tuh pasti bukan Tuhan, itu udah jelas. Nah, ketika kita mengkaji sejarah pun ini harus tetap dicamkan gitu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, hubungannya apa? Ya mungkin ada di antara bapak-bapak atau rekan-rekan ngefans sama saya misalnya gitu Pak. Misal ini udah nggak akan ada. Kemudian menganggap bahwa semua yang saya katakan tentang sejarah itu pasti benar. Kalau ada sejarawan lain yang ngomong, saya bukan sejarawan sebetulnya gitu ya. Oh, itu pasti salah kalau beda sama Eko. Wah, gitu ya. Itu udah mempertuhankan karena menganggap bahwa saya itu maha benar dalam urusan sejarah. Ya harus kritis juga gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan mempertuhankan pembicara. Seperti itu. Atau misalnya ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, biografi Nabi Muhammad SAW, sumber klasik itu ada dua ya, yang ada sampai sekarang itu. Pertama sirah karya Ibnu Hisham, kedua magazinya karya Imam Waqidi. Misalnya saya ngefans sama Ibnu Hisham, kalau Imam Waqidi ngomong beda sama Ibnu Hisham, yang benar itu pasti Ibnu Hisham. Wah gitu ya. Wallahu a'lam, mungkin itu bisa masuk ke penuhanan Ibnu Hisham juga seperti itu. Karena nganggap kalau Ibnu Hisham itu pasti betul. Sementara Al-Waqidi itu kalau beda sama Ibnu Hisham pasti salah. Wah, seperti itu, Pak. Jangan terjebak seperti itu. Begitu juga misalnya kalau kita baca sumber modern, ada misalnya yang paling terkenal itu Sirah Nabawiyah karya Mubarakfuri. Ada Sirah Nabawiyah karya As-Shalabi. Kita misalnya ngefans sama Mubarakfuri, kalau As-Shalabi beda sama Mubarakfuri, As-Shalabi pasti salah. Gitu Pak. Ya jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Pak ya. Walaupun kita tidak akan sebagai orang awam tidak akan bisa memisah-misahkan mana ucapan Mubarakfuri yang benar, mana ucapan As-Shalabi yang betul, karena kita orang awam, kita tidak bisa menyelidiki itu. Tapi tetap kita harus punya keyakinan bahwa baik Mubarakfuri maupun Shalabi, baik Ibnu Hisham maupun Al-Waqidi, mau saya maupun pembicara yang lain dalam urusan sejarah, itu mungkin betul, mungkin salah ucapannya. Itu Pak. Mungkin betul, mungkin salah ucapannya. Ucapan saya, ucapan yang lain, ucapan Ibnu Hisham, ucapan Al-Waqidi, ucapan Al-Mubarakfuri, ucapan As-Shalabi itu tidak memiliki kedudukan pasti benar. Itu harus dicamkan itu. Itu harus dicamkan. Dan itu bisa kita terapkan dalam bidang-bidang yang lain. Gitu Pak. Apa dalam bidang fikih, dalam bidang akhlak, dalam bidang yang lain seperti itu. Itu bisa diterapkan. Gitu Pak. Nah, beda dengan umat yang lain. Umat Islam itu ketika berbicara sejarah, sumber utamanya adalah Quran dan hadis. Sumber utamanya. Bukan cuma dua sumber itu saja, banyak sumber yang lain itu, tapi sumber utamanya Quran dan hadis. Tetapi Quran dan hadis ini punya dua masalah, Pak. Punya dua masalah, tapi masalah di sini bukan dalam arti negatif, bukan. Kalau kita kuliah, masalah itu dicari gitu, dan masalah itu bukan sesuatu yang negatif. Quran dan hadis itu ada dua masalah. Masalah pertama adalah masalah sumber.
Masalah kedua adalah masalah pemahaman. Masalah apa yang pertama? Sumber. Masalah kedua, pemahaman. Quran secara sumber itu pasti dari Allah. Quran itu secara sumber itu pasti dari Allah. Itu Quran. Jadi ketika ada orang membacakan Quran pada kita harus yakin bahwa itu dari Allah. Itu. Termasuk ayat-ayat Quran dalam masalah sejarah itu pasti dari Allah. Misalnya tadi bacakan surat Watini surat Atin Watini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu berbicara masalah sejarah dan kita harus yakin bahwa ayat-ayat itu sumbernya dari Allah. Itu pasti itu. Dan kita nggak boleh bilang mungkin dari Allah, mungkin bukan, nggak boleh gitu. Gitu ya. Karena ini ayat Quran. Quran itu sumbernya pasti dari Allah. Cuma dari segi pemaknaan, ini masalah kedua. Pemaknaan Quran itu bisa pasti benar, bisa mungkin benar, mungkin salah. Gitu. Misal Al-Baqarah. Al-Baqarah itu maknanya apa? Sapi betina. Ternyata semua orang berilmu, semua ulama mengatakan makna dari Al-Baqarah itu sapi betina. Dalam masalah ini sudah tercapai namanya ijma, kesepakatan. Maka makna Al-Baqarah sebagai sapi betina itu pasti benar. Pasti benar. Karena sudah sampai pada level ijma, kesepakatan. Itu pasti benar dan tidak boleh ada yang beda pendapat. Tapi setelah diselidiki ternyata ada yang bilang Al-Baqarah itu sapi betina. Ada yang bilang sapi biru misalnya. Gitu ya. Karena di Bandung gitunya penggemar Persib yang namanya sapi Al-Baqarah itu sapi biru misalnya. Pindah ke Surabaya, sapi hejo ternyata. Wah gitu ya. Wah ini ada beda pendapat. Nah kalau ada beda pendapat seperti itu, maka level kebenarannya itu mungkin benar, mungkin salah. Pemaknaannya. Kalau dari sisi sumber, surat Al-Baqarah itu pasti dari Allah. Tapi dari segi makna, kalau tercapai ijma, itu pasti betul. Kalau tidak tercapai ijma, ada kemungkinan betul, ada kemungkinan salah. Gitu. Kalau tidak tercapai ijma itu. Yang betul gimana? Mujtahid yang benar dapat 2 pahala. Mujtahid yang salah dapat 1 pahala. Jadi mau benar mau salah dapat pahala gitu tuh. Kalau orang berilmu, mujtahid seperti itu. Itu Quran. Jadi Quran itu kalau ada orang bawa Quran ke kita dalam masalah sejarah, kita jangan pernah menyalahkan Qurannya. Kita harus yakin bahwa Quran itu pasti dari Allah. Tapi ketika dia menafsirkan, menjelaskan makna dari ayat itu, kita harus pelajari. Ini semua sepakat gak dalam masalah ini? Kalau semua sepakat, berarti pasti benar pemahaman itu. Kalau ada perbedaan, mungkin betul, mungkin salah. Gitu. Nah, sumber kedua, hadis. Sumber kedua itu hadis. Hadis ini nanti dibedakan menjadi 2. Ada hadis mutawatir namanya, ada hadis ahad. Hadis apa yang pertama? Mutawatir. Yang kedua, ahad. Hadis mutawatir itu dari sisi sumber pasti dari Nabi. Kalau hadisnya hadis qudsi pasti dari Allah. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang secara sumber pasti dari Rasul. Pertama hadisnya mutawatir, oh pasti dari Nabi itu. Tapi ada juga hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang mungkin dari Nabi. Kalau hadis mutawatir itu nilai kebenarannya apa tadi? Pasti dari Nabi. Kalau hadis ahad mungkin dari Nabi, mungkin juga tidak. Hadis ahad itu. Nah nanti hadis ahad itu dibagi jadi 3 lagi berdasarkan kekuatannya. Ada yang sahih,
Ada yang hasan, ada yang doif. Kalau maudhu itu sekarang dipisahkan, tidak dimasukkan lagi ke dalam level hadis doif. Itu udah beda lagi. Doif itu apa, maudhu itu pasti bukan dari Nabi. Nah, hadis ahad itu hadis yang mungkin dari Nabi, dibagi jadi 3, sahih, hasan, doif. Kalau hadis sahih itu kemungkinan besar dari Nabi. Masih ada kemungkinan tidak dari Nabinya, ada hadis sahih itu. Tapi kecil gitu kemungkinan bukan dari Nabinya itu. Tapi mungkin. Gitu, ya. Seperti Imam Bukhari itu menceritakan sejarah Isra Mi'raj, itu menceritakan beberapa versi. Dan versi yang pertama, itu ya, versi yang pertama oleh para ulama diyakini itu versi yang salah. Tapi Imam Bukhari sengaja mencantumkannya walaupun beliau tahu itu versi yang salah. Karena Isra Mi'raj diceritakan terjadi sebelum Nabi diutus jadi Rasul. Gitu tuh ya. Jadi di situ ada kesalahan perawi. Walaupun hadisnya sahih itu. Gitu tuh ya. Jadi hadis sahih itu belum pasti dari Nabi, belum. Hadis sahih itu kemungkinan besar berasal dari Nabi. Hadis hasan itu kemungkinan dari Nabi, kemungkinannya cukup kuat dari Nabi. Kalau hadis doif, kemungkinannya itu dari Nabi tapi lemah kemungkinannya. Hadis doif itu. Nah, jadi kalau hadis dari sisi sumber, ada hadis mutawatir itu pasti dari Nabi, ada hadis ahad itu mungkin dari Nabi, mungkin bukan. Gitu tuh. Dari segi makna sama seperti tadi, seperti Quran. Kalau para ulama sepakat dalam maknanya, berarti tercapai ijma, pasti benar maknanya. Kalau para ulama beda pendapat, berarti maknanya itu atau penafsirannya mungkin betul, mungkin salah. Gitu. Nah, karena itu ketika kita belajar agama Islam, kita jangan sampai terjebak seolah-olah kita menuhankan pembicara, menuhankan penulis seperti itu, jangan sampai. Gitu ya. Jadi kita harus minimal punya keyakinan bahwa yang pasti benar mah cuma Allah. Sementara Nabi itu dimaksum oleh Allah, dijaga dari kesalahan. Sementara orang selain Nabi dan Rasul itu tidak dijamin kebenaran dan kesalahannya itu oleh Allah. Ya. Nah, tadi dibacakan surat At-Tin. Wattini wazaituni wa turisini wa hadzal baladil amin. Ini ayat Qur'annya pasti dari Allah. Tapi ada ulama yang menafsirkan surat At-Tin itu seperti ini. Wattini, demi pohon tin. Wazaituni, demi bukit zaitun. Wa turisinin, demi bukit Tur. Wa hadzal baladil amin, demi kota Makkah. Nah, ini yang menafsirkan kalau tidak salah Abdul Kalam Azad, ya, seorang Pakistan, India Pakistan, yang mengatakan bahwa 4 ayat ini berkaitan dengan 4 orang nabi. Tapi ingat, ini penafsiran, gitu ya. Ini penafsiran. Kalau sepakat para ulama tentang penafsiran ini, berarti pasti benar. Kalau tidak, mungkin betul, mungkin salah. Jadi wahadzal baladil amin, kota Mekah, itu berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di Mekah. Diutus di Mekah. Jadi hati-hati kalau ada buku sejarah yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir di Cibogo. Wah, itu ya. Karena kelahiran Nabi di Mekah itu kesepakatan. Itu pasti betul. Kalau ada orang yang beriman kepada Nabi terakhir yang namanya Nabi Muhammad SAW yang lahir di Cibogo, itu pasti sesat itu. Gitu ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu disepakati lahir di Mekah.
oleh semua kalangan, tidak cuma sejarawan, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, gitu ya. Itu sepakat Nabi Muhammad itu lahir di Mekah. Kemudian beliau mendapatkan wahyu juga di Mekah. Untuk pertama kali itu. Di mana? Pertama itu di gua apa? Di gua Hiro. Tapi Hiro di sini nama dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Inggris. Kalau Hiro bahasa Inggris apa coba? Pahlawan. Itu ya. Jadi jangan suka melesetin bahasa gitu ya, kemudian dipakai serius, jangan. Gua pahlawan ya, Nabi itu lahirnya di gua pahlawan ya. Gitu ya. Beda gitu, bahasa Inggris sama bahasa Arab itu beda. Ya, jadi jangan sampai ada yang protes, jangan ngucapin salam ditulis pakai ASS karena ASS itu artinya imbit. Jangan gitu ya. Karena ASS artinya imbit, pantat itu bahasa Inggris. Sementara ASS di sini bahasa Indonesia. Itu adalah singkatan dalam bahasa Indonesia, ada di kamus besar bahasa Indonesia, nggak salah. Seperti itu ya. Jadi jangan disamakan ASS di tulisan dalam bahasa Indonesia dengan ASS dalam bahasa Inggris, jangan. Nanti Pak Baliut urusannya. Gitu ya. Jangan, nanti Pak Baliut seperti itu. Beda, gitu ya. Jangan disamakan antara hero dalam bahasa Arab dengan hero dalam bahasa Inggris, jangan, beda. Jangan disamakan almarhum dalam bahasa Arab dengan almarhum dalam bahasa Indonesia, jangan. Beda. Almarhum dalam bahasa Arab artinya yang dirahmati. Almarhum dalam bahasa Indonesia artinya bisa yang dirahmati, bisa jenatna, bisa mendiang, bisa orang yang udah mati. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Jangan disamakan. Almarhum pendeta, jangan dibilang almarhum atau pendeta mah. Beda, almarhumnya bukan bahasa Arab itu mah. Itu bahasa Indonesia. Artinya mendiang. Gitu tuh. Almarhum dalam bahasa Indonesia artinya mendiang. Beda. Jadi ketika kita bicara jangan dicampur adukan bahasa Indonesia jadi ujug-ujug ditafsirkan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ujug-ujug tafsirkan bahasa Arab, jangan. Nanti Pak Baliut ini urusannya. Tuh ya. Jadi gua hero di sini bukan artinya gua pahlawannya, gua hero kan di ditu gitu tuh. Gitu ya. Gua hero. Beliau diutus ketika usia beliau itu mencapai 40 tahun. Tapi dalam masalah 40 tahun ini beda-beda pendapat di kalangan ulama. Beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan beda-beda. Seperti usia Siti Khadijah menikah dengan Nabi, itu beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 28 tahun, ada yang mengatakan 35 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Ada 3 pendapat. Jadi ketika kita mengambil pendapat Siti Khadijah dinikahi Rasul usia 40 tahun, no problem. Tapi kita harus tahu bahwa kita nggak usah yakin itu sebagai satu kebenaran yang pasti. Bahwa Khadijah itu pasti dinikah umur 40 tahun. Enggak, ada 3 pendapat dalam masalah itu. Itu ya. Ada 3 pendapat. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lahir tanggal berapa? Kalau menurut riwayat, ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Ada 3 riwayat. Gitu ya. Ada 3 riwayat. Zaman sekarang muncul pemahaman baru bahwa Nabi itu lahir tanggal 9. Mangga wae. Tapi itu bukan dari riwayat. Bukan dari riwayat. Nabi lahir tanggal 9 Rabiul Awal itu bukan dari riwayat. Itu pemahaman ulama sekarang namanya Syekh Mansur Puri namanya. Beliau mempelajari hadis-hadis Nabi tentang kelahiran Nabi, kemudian menyimpulkan hari Senin tanggal itu adalah tanggal 9. Itu kesimpulan Syekh Mansur Puri namanya. Tuh ya, bukan hadis itu mah, bukan riwayat. Kalau riwayat ada 3 kelahiran Nabi itu tanggal 2, tanggal 10, tanggal 12. Tentang bulan itu ada 2. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Ramadan. Gitu tuh. Ya. Kalau tahun itu banyak. Ada yang mengatakan tahun gajah, ada yang mengatakan 30 tahun setelah peristiwa gajah, ada yang mengatakan 40 tahun setelah peristiwa gajah. Gitu tuh. Jadi kalau kita mau belajar sejarah gitu ya,
dari sumber-sumbernya. Nah kayak gitu pabaliutnya. Yang dijelaskan kepada kita itu yang sudah dimudahkan. Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, itu sudah dimudahkan. Yang diteliti menurut para ulama di sini yang paling kuat gitu. Ya, yang paling kuat. Tapi di luar itu ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain. Jadi jangan heran ketika nanti belajar sejarah di tempat yang lain, nah beda ya teman itunya. Mungkin saja. Mungkin saja. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada seorang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab. Nanti yang benar itu Musailamah atau Musailimah? Musailamah atau Musailimah? Dari sisi riwayat ada dua cara baca. Ada Musailamah, ada Musailimah. Itu tuh. Itu ya. Jadi pabaliut gitu. Kalau kita mau main rinci-rincian itu pabaliut. Mual kaudad gitu. Gitu ya. Jadi kita belajar satu versi saja dahulu. Tapi jangan meyakini bahwa itu satu-satunya versi. Gitu tuh. Biar pikiran kita tidak tertutup. Karena kalau kita sudah mengatakan inilah satu-satunya versi sejarah yang benar, kita akan menutup diri dari ilmu yang luas, ilmu yang banyak. Ya. Tapi kalau dalam urusan akidah itu nggak ada versi-versian. Allah itu esa, itu ya udah itu mah nggak ada versi yang lain gitu ya. Allah itu esa udah itu mah pegang sampai mati. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir, udah pegang itu mah sampai mati, nggak ada versi kedua, versi ketiga nggak ada itu mah. Tuh ya. Kalau masalah-masalah seperti ini masalah sepele. Masalah Rasul lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kita nggak tahu itu pun nggak akan masuk neraka. Gitu ya. Kita nggak tahu itu nggak akan masuk neraka. Nggak akan. Musailamah itu dibacanya Musailamah atau Musailimah. Kita nggak tahu itu pun nggak akan masuk neraka. Nggak akan. Gitu ya. Jadi dalam masalah-masalah sepele seperti ini buka aja pikiran kita. Bahwa mungkin ada versi yang lain. Gitu tuh. Ya, mungkin ada versi yang lain. Tetapi ketika kita mengatakan Nabi Muhammad yang kita akui sebagai Nabi dan Rasul itu lahir di Mekah, itu mah kesepakatan. Tidak boleh ada yang beda. Tidak boleh ada yang mengakui Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad orang Cicadas, nggak boleh. Gitu ya. Oh, itu beda agama pasti itu mah. Nabi saya Nabi Muhammad yang terakhir itu, oh sama dengan kita, tapi saya mah Nabi Muhammad nah orang ujung berung katanya. Oh, itu beda agama pasti. Gitu tuh, ya beda agama. Nabi Muhammad tuh dalam Quran kan disebutnya Ahmad ya, surat As-Saff. Oh iya, disebut Ahmad juga kan, Nabi saya juga yang terakhir namanya Ahmad katanya gitu tuh. Oh sama dong sama kita, ya sama gitu. Nabi saya itu Ahmad Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di India, beda agama itu. Beda agama. Tuh ya. Karena Ahmad yang kita jadikan Nabi dan Rasul malah lahirnya di Mekah. Kalau Ahmad yang dia jadikan Nabi malah lahir di India. Beda. Nah, jadi wahadzal baladil amin itu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus di Mekah. Kemudian ayat sebelumnya, waturi sinin, demi bukit Tur. Bukit Tur adalah bukit ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama. Jadi bukit Tur itu berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau bersama istrinya, bersama anaknya mau kembali dari Madian ke Mesir. Udah rindu Nabi Musa alaihissalam. Di tengah jalan di gurun Tursina, tiba-tiba Nabi Musa melihat api gitu. Bilang ke istrinya, karena waktu itu musim dingin, saya mau mendekati api itu dulu, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan sesuatu untuk menghangatkan diri kita. Ya sok atuh Pak ke sana. Tapi pas sampai di tempat itu tiba-tiba ada panggilan kepada Nabi Musa bahwa saya adalah Tuhan, tapi bukan api itu gitu ya. Saya adalah Allah gitu. Lepaskan itu sendal kamu gitu.
Yang nanti oleh para ulama dijadikan dalil kalau masuk masjid itu lepas sendal gitu tuh, gitu ya. Ya. Tapi dah zaman Nabi mah nggak pakai ubin kayak gini masjidnya, Pak. Zaman Nabi mah sholat juga pakai sepatu, pakai sendal. Jadi kalau kita mau sholat yang betul-betul nyunah ke Nabi, Pak, sholatnya pakai sepatu, pakai sendal. Mungkin diseselan ku PDKM serang ku Pak RW itu tuh. Ya. Apalagi udah hujan gitu tuh, sendal sepatuna bobolokot ku tanah. Oh, Kang Juber itu nu ngambek mah gitunya, urang nu capek seneng ngepel. Nah, gitu tuh. Nah, jadi Nabi Musa dipanggil oleh Allah menerima wahyu pertama itu di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Ya. Yang nanti bukit ini pecah ya. Karena Nabi Musa, ya Allah saya pengen melihat engkau gitu tuh. Wah bisa katanya. Tapi saya pengen, ya Allah sok lihat dulu bukit itu tuh. Kalau bukit itu tetap berdiri di tempatnya, kamu bisa melihat aku. Kemudian Allah tajalli. Dan tiba-tiba bukit itu hancur. Gitu ya, bukit itu hancur. Seperti itu. Nah, Waturi sini. Kemudian ayat sebelumnya, Wazaitun. Wazaitun ini dipahami sebagai Bukit Zaitun. Apa itu Bukit Zaitun? Bukit Zaitun adalah tempat Nabi Isa alaihissalam pertama kali menerima wahyu. Tempat Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukit Zaitun. Kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Yerusalem gitu ya, atau jalan-jalan ke Palestina, itu pasti dibawa itu, diajak ke tempat Nabi Isa menerima wahyu ini, namanya Bukit Zaitun. Gitu. Nah, yang jadi masalah para ulama yang mengambil jalur penafsiran seperti ini adalah ayat pertama, watini. Demi pohon tin. Pohon tin ini berhubungan dengan Nabi yang mana? Coba, Nabi yang mana yang berkaitan dengan pohon tin? Nabi Adam. Nabi Adam nggak berkaitan dengan pohon tin, dengan pohon apa namanya tuh? Pohon huldi kata iblis mah, gitu kan ya? Iblis yang ngomong gitu tuh. Tuh ya, kata iblis itu pohon huldi. Pohon kekekalan. Kalau kamu makan buahnya kamu bakal kekal. Tapi Nabi Adam tidak berhubungan dengan pohon tin. Nah, Nabi Idris nggak ada kaitannya dengan pohon. Gitu tuh. Nabi Nuh mah urusannya sama perahu sama banjir. Nabi Hud itu kaitannya sama bangunan-bangunan yang megah seperti itu. Nabi Soleh urusannya sama onta betina. Nabi Ibrahim urusannya sama apa? Nabi Ibrahim banyak Nabi Ibrahim, tapi tidak berurusan dengan pohon. Gitu tuh. Nabi Ismail dengan penyembelihan. Gitu. Coba cari nabi dalam literatur Islam yang berkaitan dengan pohon tin. Ada nggak? Ada tidak? Nggak ada. Karena itu ulama dari India, Pakistan ini mengatakan watin itu merujuk pada Buddha Gotama katanya. Atin itu berkaitan dengan Buddha Gotama katanya. Jadi Buddha itu seorang nabi. Maka di sini kita jadi wah gitu kan ya. Tapi ingat ke pelajaran awal tadi, bahwa penafsiran itu mungkin benar mungkin salah gitu tuh, kecuali kalau tercapai ijma. Kalau kita nggak sepakat, boleh saja gitu ya. Kalau tidak sepakat itu no problem, karena pendapat ini mungkin benar mungkin salah. Gitu. Pendapat yang mengatakan bahwa atin ini berkaitan dengan Buddha Gotama ini mungkin benar mungkin salah. Gitu ya, mungkin benar mungkin salah. Karena itu tidak boleh dijadikan keyakinan oleh kita. Kalau kita sepakat dengan pendapat ini, kita tidak boleh meyakini bahwa Buddha itu nabi, nggak boleh meyakini. Ya kita cuma bisa bilang mungkin, gitu tuh. Jadi kata ulama ini, yang dimaksud dengan atin ini adalah berkaitan dengan Buddha Gotama. Karena Buddha inilah satu-satunya tokoh dalam sejarah yang berkaitan dengan pohon tin.
Jadi Buddha ini adalah seorang anak raja. Seorang anak apa? Anak raja alias pangeran, putra mahkota. Cuma seorang pendeta Hindu pernah bilang ke bapaknya bahwa anak ini nggak akan jadi raja. Anak ini akan jadi ahli spiritual. Aduh, gimana kata raja? Sementara anak saya yang laki-laki satu-satunya cuma dia. Maka dibuatkanlah sebuah istana oleh bapaknya yang sangat luas, semua fasilitas dilengkapi. Si anak gak boleh keluar dari istana itu. Dari kecil itu, dari bayi. Sampai dia mencapai usia dewasa. Nah, nanti di tengah-tengah akan ada yang ngeh gitu ya. Eta masa pernah ku ustad diceritakan ku ustad lain, maksudnya pas Jumatan atau lain. Oh, ternyata itu kisah Buddha gitu. Gitu ya. Karena banyak ustad-ustad dan ulama-ulama yang mengutip cerita ini. Gitu ya. Dan sebetulnya itu cerita tentang Buddha. Gitu tuh. Nah, ketika usia dewasa, dia minta ke pengawalnya, saya pengenlah keluar katanya. Tapi nggak boleh sama bapak, atuh sekali-sekali katanya. Nah, ini dibawalah oleh pengawalnya ke salah satu gerbang dari 4 gerbang yang ada. Saya nggak ingat, tapi katakanlah gerbang barat. Pas sampai ke gerbang barat, dia melihat pemandangan yang nggak enak. Ada orang yang pakaiannya compang-camping. Oh, siapa itu katanya? Itu orang miskin. Orang miskin? Kok ada orang yang miskin ya? Ada katanya. Berarti saya juga bisa jatuh miskin. Bisa katanya seperti itu. Karena dia selama hidupnya itu hidupnya enak dalam istana. Dia nggak pernah lihat orang susah gitu. Akhirnya dia pulang dengan merenung, oh saya juga bisa jatuh miskin katanya. Besok harinya dia minta lagi ke pengawal, saya ingin pergi ke gerbang yang lain katanya. Maka dibawa ke gerbang timur. Pas di gerbang timur ada orang yang lagi dipapah. Nggak di mamah ya. Di papa sama di mamah beda ya. Papa sama mamah mah ada kaitan, tapi di papa sama di mamah itu beda. Kalau di papa mah dituntun, kalau di mamah dimakan gitu ya. Papa dan mama depannya pakai di itu udah beda makna gitu tuh. Ya. Nah, lagi di papa itu kenapa lagi orang? Oh, itu orang sakit katanya. Orang sakit. Apa itu orang sakit? Ya jadi dia begini dan begitulah pokoknya mah. Oh, jadi manusia bisa sakit ya? Bisa. Apa semua orang bisa sakit? Bisa. Termasuk saya, termasuk Anda katanya. Oh, saya bisa sakit juga katanya. Karena selama hidupnya dia nggak pernah sakit. Merenung dia. Besoknya dia, saya minta lagi ke gerbang yang lain, maka dibawa ke gerbang utara. Dibawa ke gerbang utara. Di sana dia melihat pemandangan yang lain. Cuma saya nggak ingat pemandangannya pemandangan apa. Oh, pemandangan orang yang udah tua. Dia melihat nenek-nenek yang udah tua renta. Oh, itu makhluk apaan katanya? Itu sama manusia. Loh, kok manusia seperti itu? Oh, dia udah tua katanya. Udah tua? Maksudnya gimana? Ya, manusia itu makin lama makin tua. Usianya makin tua, kemudian fisiknya juga berbeda, jadi berubah seperti itu. Apakah semua manusia? Semua manusia, termasuk saya, termasuk Anda katanya. Dia balik lagi merenung, besok harinya saya minta ke gerbang yang satunya lagi katanya. Maka dibawa ke gerbang selatan. Pas sampai di gerbang selatan, besok harinya dia melihat ada orang yang lagi ditandu. Itu apaan katanya? Orang mati katanya. Orang mati? Maksudnya gimana? Ya dia nggak hidup lagi. Maksudnya nggak hidup lagi gimana? Ya nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa makan, nggak bisa minum, diam aja seperti itu. Apakah semua orang seperti itu? Ya, semua orang seperti itu. Termasuk saya. Ya, Anda pun nanti seperti itu. Akhirnya dia pulang merenungkan 4 masalah ini, yang oleh orang-orang Buddha disebut dengan 4 penderitaan. Gitu tuh. Itu ya, 4 penderitaan disebutnya. Direnungkan bahwa ternyata semua manusia itu akan mengalami 4 penderitaan ini. Dia pikir-pikir, terus buat apa ini istana? Semuanya akan saya tinggalkan seperti itu. Untuk apa semua kemewahan ini? Katanya seperti itu. Akhirnya dia meninggalkan istana mencari kebenaran.
Menemui pendeta-pendeta Hindu waktu itu karena di India, dan ternyata pendeta-pendeta Hindu itu nggak ada yang benar katanya, kata Buddha. Ya. Kenapa? Karena semua pendeta waktu itu urusannya dengan dunia. Urusannya dengan dunia. Ya seperti ceramah lah gitu ya. Gitu. Kunaon eta ustad ceramah, nengan amplop misalnya. Gitu ya. Kalau niatnya itu kan niatnya dunia itu. Jadi emang jadi ustadz itu tantangannya besar, Pak. Ketika ada WA dari Kiai Haji Zubair gitu ya. Tad kaping sakieu ngisi. Itu yang terlihat pertama kali apa? Amplop atau sorga? Itu urusannya gitu tuh. Nu katingali naon heula? Amplop, pahala, sorga atau naon? Alhamdulillah mun katinggalina sorga mah. Tapi lamun pas susah mah kadang-kadang katinggalina amplop heula. Tah eta teu ikhlas namanya. Itu ngejar dunia namanya. Ya. Soalnya sama aja dengan minta-minta gitu ya, tapi lewat ceramah gitu tuh. Itu susah itu. Ya. Ya saya tidak menyucikan diri sendiri dari yang seperti itu. Kadang-kadang ada juga pemikiran seperti itu tuh. Tuh ya, kadang-kadang ada. Nah zamannya Buddha, para pendeta itu seperti itu semua. Numpuk-numpuk duit dari umat gitu. Wah, bener kata Buddha. Maka dia mulai melakukan pencarian sendiri. Dia bertapa di sebuah pohon yang kemudian disebut dengan pohon apa namanya tuh? Pohon bukan pohon Siddhartha, pohon naon, pohon eta lah bukan namanya. Iya. Itu sampai kurus kering. Sampai kulit dengan tulang itu nyatu. Bukan nyatu bahasa Sunda. Nyatu bahasa Indonesia, menyatu. Kalau nyatu bahasa Sunda apa? Makan gitu ya. Jadi sekali lagi ini Mbak ya, buat jamaah Al-Kausar, jangan pernah secara serius memeleset-melesetkan bahasa itu. Jadi kalau dalam WA, dalam Twitter, dalam Instagram, dalam Facebook ada orang yang memeleset-melesetkan bahasa secara serius, jangan dianggap. Gitu tuh. Ya jangan dianggap. Om telolet om. Oh jangan ngomong itu artinya aku orang Yahudi. Nggak usah dipercaya yang kayak gitu. Gitu ya. Nggak kayak gitu, nggak ada bahasa Ibrani om telolet om, nggak ada. Ya. Jangan ngasih nama Upin dan Ipin, kan Upin dan Ipin itu artinya aku orang Yahudi. Eta deui bahasana teh. Engke aya deui aku orang Yahudi eta deui. Jangan enggak usah percaya yang kayak gitu ya. Itu dipleset-plesetkan padahal bukan yang ngomong bukan bidangnya dan itu bukan bahasanya. Tuh ya harus hati-hati. Nah, akhirnya bertapa sampai jadi tulang dan daging, tapi bukannya mencapai kebenaran. Malah jadi nggak bener otaknya tuh katanya. Aduh, saya jadi kieu mikir jadi tuh bisa katanya. Karena kurus kering kelaparan. Nggak bisa apa-apa. Datanglah seorang penggembala wanita nawarin susu. Udah saya ambilnya, diminum. Rada segar bisa mikir. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi puasa tapi makan aja biasa. Dan ketika makan biasa dia kembali bertapa di bawah pohon itu. Kemudian datanglah pencerahan. Kalau bahasa Islam wahyu katanya. Ya, kata Islam wahyu. Datang pencerahan sehingga disebut Buddha, artinya yang tercerahkan. Gitu tuh. Nah, pohon itu ya, itu ternyata masih satu ordo gitu tuh. Masih satu bangsa dengan pohon tin. Pohon itu tuh. Pohon yang dipakai oleh Buddha untuk bernaung di bawahnya ketika bertapa itu adalah pohon tin. Gitu ya. Sehingga ulama dari India ini mengatakan yang dimaksud dengan Watini itu adalah Buddha Gotama. Nah, nanti akan banyak versi-versi sejarah yang model-model kayak gini. Kita harus menyikapinya secara benar. Kalau kita menerima berita sejarah model seperti ini, jangan memastikan kebenarannya. Bahwa ini tuh, oh berarti Atin itu pasti Buddha gitu tuh urusannya. Jangan. Yang gini mah mungkin benar, mungkin salah.
Dan bisa jadi kemungkinan salahnya lebih besar gitu tuh. Gitu ya. Bisa jadi kemungkinan salahnya lebih besar. Nanti akan ada banyak versi-versi sejarah lain yang model-model seperti ini. Seperti misalnya ada cerita yang mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah utusan Kesultanan Turki Utsmani. Ada itu. Tapi ternyata sejarawan meneliti, ternyata yang mengatakan bahwa Wali Songo itu utusan Sultan Turki Utsmani itu untuk pertama kalinya ditulis oleh penulis Indonesia. Tidak ada penulis di luar Indonesia yang pernah menulis itu, dan itu tanpa sumber. Gitu. Jadi betul Wali Songo itu utusan Turki Utsmani? Mungkin saja. Tapi untuk pendapat yang mengatakan itu gitu ya, sumber itu tanpa sumber. Gitu tuh. Ya. Majapahit kerajaan Islam. Nanti Bapak-bapak akan mendengar berita seperti itu. Karena katanya panglimanya saja namanya Islami. Siapa nama panglima besarnya itu? Yang terkenal itu siapa? Gajah Mada. Nah, nanti diplesetin. Gajah Mada itu sebetulnya bukan Gajah Mada, tapi Gaj Ahmada katanya gitu tuh. Oh, jadi namanya Ahmad katanya seperti itu. Apakah betul seperti itu? Mungkin betul, mungkin salah. Mungkin saja. Dua kemungkinan itu ada. Ya. Yang menafikan mungkin benar, yang menguatkan mungkin benar. Yang menafikan mengatakan bahwa Gajah Mada itu memang namanya Gajah Mada. Karena pada waktu itu nama hewan biasa dipakai, kayak hayam muruk, hayam. Ya. Kemudian kebo anabrang, kebo namanya. Kebu ireng gitu ya. Kemudian apalagi banyak tuh nama-nama hewan itu dipakai waktu itu. Sehingga nama Gajah Mada itu memang namanya gajah gitu, bukan Gajah Mada. Ya mangga itu mah. Itu bisa benar, bisa salah gitu tuh. Ya, saya tidak mengatakan itu pasti benar, itu pasti salah, tapi bisa benar, bisa salah. Gitu. Bisa betul, bisa salah. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Wali Songo lagi. Wali Songo itu turunan Cina katanya. Ini sebenarnya bukan perkataan Gus Dur, tapi perkataan Profesor Hadi Mulyono atau siapa itu pengarang 3 kitab itu tentang Majapahit, kemudian Demak, Sriwijaya, 3 trilogi kitab itu, ya, profesor itu. Ternyata profesor ini mendasarkan pendapatnya bahwa Wali Songo itu dari Cina berdasarkan tulisan-tulisan yang ditemukan di Kelenteng Sampokong di Semarang katanya. Nah di kelenteng itu ada tulisan tentang Wali Songo. Ternyata Wali Songo itu namanya nama-nama Cina semua. Berarti Wali Songo itu dari Cina. Ya. Nah saya nggak habis pikir sama Pak Profesor ini. Dan ternyata pikiran saya ini kemudian nantinya ada bukti dari profesor yang lain itu yang ngomong. Ternyata kata hati saya sama dengan kata-kata profesor yang itu. Kata-kata saya nggak bermanfaat dalam sejarah gitu ya. Tapi profesor yang satunya ini bermanfaat gitu. Karena profesor. Kata dia profesor ini katanya, kok aneh menyimpulkan Wali Songo itu sebagai orang-orang Cina karena di Kelenteng Sampokong ini para Wali Songo itu diberi nama-nama Cina, nyepuh nama-nama Cina ada huruf lagi huruf Cina kabeh katanya seperti itu. Karena tulisan dalam kelenteng itu dalam bahasa Cina. Gitu tuh. Maka Wali Songonya otomatis dibahasakan bahasa Cina. Orang Arab juga dibahasakan bahasa Cina gitu tuh. Dalam tulisan Cina mah. Gitu ya. Jawa kan jadi copo bahasa sananya mah, jadi bahasa Cina. Oh berarti orang Jawa itu orang Cina. Ya nggak bisa gitu tuh. Copo disebutnya itu. Yang namanya Sriwijaya itu Tilipose itu kan ya. Jadi bahasa Cina. Dalam bahasa Arab ya orang-orang Indonesia juga jadi bahasa Arab gitu tuh. Kayak Sriwijaya jadi Zabag kayak gitu tuh. Iya. Kemudian Guangzhou bahasa Cina jadi satin dalam bahasa Arabnya. Gitu ya. Menjadi zaitun. Nanti dari kata zaitun ini diserap ke bahasa Perancis jadi satin, kain satin teh. Gitu tuh. Itu dari bahasa Cina, Guangzhou, penghasil kain satin. Di bahasa Arab kan jadi zaitun. Gitu tuh. Di bahasa Perancis kan jadi satin seperti itu. Tuh ya. Nah, jadi
Ini berita-berita dalam sejarah yang nilai kebenarannya itu nggak pasti, bisa benar bisa salah. Nah, kita harus bisa memilah-milah yang seperti itu. Tuh ya, mana yang kesepakatan berarti itu pasti kebenarannya. Kalau disepakati para ulama, ayat Quran, hadis Nabi, pemahamannya sepakat para ulama, itu pasti benar. Tapi kalau Quran, hadis Nabi, para ulama beda pendapat, oh mungkin benar mungkin salah. Ulama yang benar pahalanya 2, ulama yang salah pahalanya 1. Gitu tuh. Tapi kalau sumbernya bukan Quran, bukan hadis gitu kan ya, penafsirannya juga bukan ulama gitunya, ya itu mah walau alam lah gitu tuh. Nah, seperti yang tadi gitu ya, kisah-kisah yang tadi itu banyak gitu tuh. Sehingga ketika nanti belajar sejarah di tempat-tempat yang lain gak usah kaget. Nah, cek si Kang Eko mah kieu tapi cek Ustaz nu ieu mah kieu ya. Itunya mana nu bener, nggak usah bingung-bingung mana yang benar. Dua-duanya mungkin benar mungkin salah. Gitu ya. Dua-duanya mungkin benar mungkin salah seperti itu. Dan mungkin dua-duanya mungkin punya referensi. Yang ini mereferensinya kitab ini, yang ini mereferensinya kitab itu. Beda. Gitu tuh ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan terakhirnya, jangan jadikan narasumber sebagai Tuhan selain Allah. Narasumber itu pasti benar. Wah, jangan. Gitu ya. Itu kesimpulan yang berkaitan dengan awal. Narasumber bisa betul bisa salah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.